Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-29. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-37. Nah, saya akan membacakan ayatnya yang ke-14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di Indonesia atau mungkin di negara-negara yang lainnya sedang merayakan Hari Raya Kurban, ya. Kebetulan tetangga kita juga sedang merayakan Kurban ini ya. Saya semalam sama anak-anak ya, muter-muter pengen lihat begitu ya. Nah, banyak yang berkorban ya, ada yang sapi ya, ada yang kambing begitu. Nah, korban yang mereka lakukan katanya sih untuk menjadi alat transportasi ya ketika nanti mereka menuju surga. Itu secara umum yang kita dengar, tapi yang lain saya kurang tahu ya untuk apa begitu. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, budaya atau kebiasaan kurban ini memang menjadi sebuah fenomena yang terjadi ya, itu sejak zaman dahulu ya. Seperti halnya di dalam kisah yang baru saja kita baca ya. Di zaman itu ya, waktu pentabisan Harun dan anaknya ya menjadi imam, itu juga ternyata dulu ada korban juga yang dipersembahkan ya. Kriteria hewan binatangnya jelas ya, semuanya diatur, termasuk tata cara pelaksanaannya, semuanya diatur. Nah, saya tadi mengutip satu ayat ya, dikatakan apa yang dilakukan itu sebagai korban penghapus dosa. Nah, memang dalam konsep perjanjian lama, salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dilayakkan begitu ya, yaitu dengan adanya apa? Kurban. Ada yang dikorbankan. Ya, apakah itu lembu, ya, apakah itu domba dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang kurban, kenapa kok orang Kristen tidak lagi melakukan persembahan kurban? Mungkin kita bertanya-tanya ya. Sedangkan yang lain mereka masih melakukannya. Apakah kita menjadi orang yang tidak alkitabiah begitu? Nah, begini Bapak Ibu Saudara, kenapa kita orang Kristen tidak lagi melakukan persembahan kurban seperti dulu kala begitu ya? Karena begini, kita sudah diselesaikan dosa kita. Ya, kita berkorban itu kan karena ada penyelesaian dosa. Nah, sedangkan dosa-dosa kita itu sudah diselesaikan ya melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Satu untuk semua. Nah, ini korban yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yesus rela mati bagi kita. Begitu. Jadi makanya di dalam kekristenan kita tidak lagi korban karena Yesus korban yang sudah menghapus seluruh dosa kita. Ya. Baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan. Jadi kita semua sudah diselesaikan. Tetapi apakah kalau kita sudah diselesaikan semuanya itu membuat kita hidup jadi suka-suka? Tidak. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan tentunya kita akan menghidupi karya keselamatan itu. Makanya firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu itu. Bukan berarti keselamatan bisa hilang ya, bukan berarti keselamatan itu dipengaruhi dari apa yang kita lakukan, tidak. Ya, keselamatan itu adalah mutlak pemberian daripada Tuhan ya, itu cuma-cuma ya
Itu oleh karena kemurahan, tetapi bukan sesuatu yang murahan. Nah, ini adalah anugerah kita. Jadi pengorbanan yang sudah dilakukan Yesus itu sempurna, sehingga orang Kristen tidak ada lagi korban hewan, lembu dan lain sebagainya, tapi lebih kepada mempersembahkan hidupnya sekarang kepada Tuhan, menyadari hidupku bukannya aku lagi, tetapi milik Kristus. Sehingga apa yang kita korbankan, ya hidup kita, ya sebenarnya sih bukan dikorbankan ya, karena memang ini sudah menjadi milik Tuhan. Selayaknya adalah yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lakukan, memang kita tidak menjalani itu, karena Tuhan sudah menebusnya, Tuhan yang sudah menanggungnya. Tetapi bukan berarti membuat kita hidupnya suka-suka, enggak ya. Tapi lebih kepada yuk bagaimana hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, apakah hari-hari ini hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ya, orang yang sudah rela berkorban kepada kita, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya supaya kita yang berdosa ini memperoleh kehidupan. Ya. Mari kita cek introspeksi di dalam diri kita, apakah hidup kita hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sudahkah kita menunjukkan ya hasil daripada ubahnya hidup kita? Ya, ada nggak hasilnya pertobatan kita itu, orang-orang yang sudah ditebus, atau sama saja? Nah, ini yang bahaya ya. Nah, mari kita introspeksi di dalam diri sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah dihidupkan kembali, yang sudah dilayakkan. Sudahkah kita hidup menunjukkan kehidupan yang diubahkan? Nah, menarik yang kedua adalah ini adalah satu hal yang dilakukan kepada para imam. Sebelum para imam itu melayani ya, memberikan hidupnya, itu dikuduskan dulu. Artinya dipisahkan ya di dalam pelayanan, sehingga setiap hamba Tuhan kalau konteks zaman sekarang ya memang hidupnya dituntut untuk lebih ya daripada umumnya. Memang ini tidak mudah, tetapi menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika seseorang yang dipanggil oleh Tuhan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan ya. Sehingga mari kita tetap berdoa untuk para hamba Tuhan, supaya para hamba Tuhan juga boleh tetap hidup ya, kudus ya, memuliakan nama Tuhan. Godaannya juga banyak ya, untuk mudah tercemar. Ya kita berdoa pengorbanan darah Kristus yang senantiasa menyucikan dan memulihkan hidup para hamba Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk hidup kita, untuk kita boleh senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita. Ya, jadi kita tidak ada korban-korban hewan-hewan lagi ya, tapi kita lebih kepada menyerahkan hidup kita, karena hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dan Tuhan yang sudah berkorban menyelamatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah rela berkorban untuk kami yang selayaknya kami dihukum, selayaknya kami dimurkai. Tapi karena belas kasihan-Mu, karena kasih kemurahan-Mu, Engkau boleh memulihkan kami, mengampuni kami, melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus berkorban waktu, berkorban ide, pikiran, dalam pelayanan, dalam kehidupan ini, sebagaimana Engkau boleh mengajar dan meneladani kami. Tolong kami ya Tuhan menjalani iman kami ini, untuk kami boleh tetap taat setia hanya kepadamu. Terus belajar introspeksi di dalam diri ketika ada hal-hal yang tidak lagi menyenangkan hatimu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang hari ini menjalankan kurban. Kami rindu mereka juga boleh mengalami pengalaman spiritualitas bersama dengan Tuhan dan menyadari bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami, dan biar setiap orang yang percaya kepadamu juga Engkau tuntun untuk mereka boleh mengalami pengakuan iman percaya di dalam Engkau. Biar ini juga menjadi momen ada banyak orang melihat bagaimana Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang berlibur bersama dengan keluarga, berlibur dalam kebersamaan, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang memberkati liburan saudara-saudara kami ini. Berkati kami semua dan kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.